PT Harun Jaya yang akan disampaikan oleh Bapak Mansur Syahban. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Balai Bapak Yusuf Mat, yang saya hormati para peserta yang hadir pada acara Fintech SMK 2. Di sini ingin saya sampaikan bahwa perusahaan Harun Jaya itu adalah perusahaan konstruksi yang punya misi menjadi perusahaan produksi yang berkualitas tinggi dalam industri jasa konstruksi dan mempunyai visi terdepan di bidang jasa konstruksi yang berkembang dan berkelanjutan. Atas dasar visi dan misi ini, perusahaan PT Harun Jaya ingin meningkatkan SDM kepada personil internal perusahaan. Kami sudah melaksanakan program dari internal perusahaan itu dari tahun 2014 kepada personil Harun Jaya sendiri. Namun dengan berkembangnya waktu, kami merasa ini tidak cukup hanya untuk personil Harun Jaya, sehingga terbesit internal perusahaan untuk membuka kerjasama dengan balai. Dalam hal ini balai pelatihan jasa konstruksi. Di sini saya dengan Pak Yusuf telah membincangkan tentang beberapa pelatihan yang akan kami buat. Untuk lebih awalnya karena kebutuhan yang mendesak terhadap penyedia, baik kepada penyedia ataupun pengguna, yang dibutuhkan saat ini adalah SMK 3, SMK 2. Di sini setiap penyedia ataupun pengguna diwajibkan memiliki kemampuan BIMTEK, kemampuan sertifikat SMK 2 tersebut. Dasar dari regulasi baru itu seperti regulasi Perpres 16 tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa pekerjaan konstruksi itu akan dikeluarkan peraturan lebih konkretnya oleh kementerian terkait. Untuk konstruksi itu adalah Kementerian PUPR. Di sini PUPR telah mengeluarkan beberapa permen terkait dengan SMK 3. Dalam hal ini diwajibkan kepada penyedia termasuk pengguna mempunyai kemampuan SMK 2. Atas dasar itulah kami membuat acara BIMTEK ini yang dihadiri tidak hanya dari personil Harun Jaya, jadi bisa dihadiri oleh personil baik dari pengguna ataupun dari penyedia jasa. Ke depan boleh disampaikan nanti kepada yang hadir di sini, kepada pimpinan-pimpinan perusahaannya, bahwa ke depan setiap satu pekerjaan itu diwajibkan satu orang petugas K3, diwajibkan, tidak boleh merangkap. Nanti jika misalnya pelaku usaha penyedia mempunyai 1-2 kegiatan, mereka masing-masing harus mempunyai, kalau 2 kegiatan harus wajib 2 petugas, tidak boleh double.
Nah, di sini kalau dikaitkan dengan anggaran Aceh ini untuk pembangunan baik dari APBN ataupun APBD itu sekitar lebih kurang 5 triliun. Itu saya rasa membutuhkan ratusan petugas atau bahkan ribuan petugas SMK 2. Itu korelasinya di situ. Memang dalam hal ini BIMTEK yang akan dilaksanakan oleh peserta itu memang terkesannya sederhana. Namun pada saat kita mengimplementasikannya itu sangat, artinya apa? Faktanya kami pernah melaksanakan bahwa hal yang sepele, misalnya anda semua nanti pada saat pelaksanaan mengingatkan pekerja menggunakan helm, memang hal yang sederhana. Tapi setelah kejadian, jika tidak diinstruksikan, terjadi kejadian dengan tidak menggunakan helm, kejatuhan barang-barang sehingga terjadi masalah eksiden terhadap pekerja, sehingga banyak hajat yang hilang gara-gara pekerja tersebut tidak menggunakan SMK 2. Contoh, dalam satu fakta kasus kami pernah mengerjakan sebuah proyek. Pada saat itu kami menerapkan SMK 2 kepada pekerja, diwajibkan pekerja menggunakan helm dan sepatu safety. Pada awalnya memang pekerja mencibir bahwa ini kami tidak menggunakan helm pun bisa bekerja, kami tidak menggunakan sepatu safety pun bisa bekerja. Dalam waktu bersamaan, dalam proyek yang lain, ada teman mereka yang bekerja terjadi eksiden, kejatuhan prodi dari atas di proyek lain, sehingga terjadi cedera kepala dan hilang ingatan. Dan informasi itu, bulan maaf ini pekerjanya adalah pekerja dari Sumatera. Kebetulan satu orang kena, satu kampung tahu, bila satu kampung tahu, masing-masing keluarga telepon keluarganya yang ada bekerja di proyek. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah kejadian baru pekerja tahu bahwa ini penting, karena temannya udah kena. Uangnya nggak penting. Mereka bisa ngirim uang dari gaji mereka ke keluarga, tapi keluarganya lebih mengharapkan yang bekerja itu, baik suaminya atau anaknya itu pulang dalam keadaan sehat. Uang tidak ada harganya dibandingkan dengan kecelakaan kerja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa memang semua butuh uang, tapi kesehatan lebih penting. Kepada peserta semua nanti pada saat mengikuti pelatihan, saya harapkan ilmu yang didapat ini betul-betul diinterpretasikan pada saat saudara bekerja. Karena dengan mengingatkan itu banyak kita selamatkan, termasuk keluarga mereka di rumah. Jadi mudah-mudahan dengan BIMTEK SMK 3 ini bisa berfaedah, bermanfaat, bukan hanya sertifikatnya, tapi kita interpretasikan pada saat kita bekerja, baik dari segi pengguna bisa menekankan kepada penyedia untuk menjalankan SMK 3 di lapangan. Bagi penyedia, kita bisa menerapkan itu pada saat pelaksanaan. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Balai Desa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh oleh Bapak Yusuf Rahman STMT.